Apakah kawan-kawan masih ingat kasus penemuan kerangka manusia di dalam mobil Xcanet? Masih ingat? Sudah lupa? Sudah lupa? Ini yang mereka inginkan. Kita lupa, kasusnya menguap. Tapi aku akan menghangatkan kasusnya. Supaya almarhum atau almarhumah mendapatkan ketenangan, mendapatkan keadilan. Supaya orang yang terlibat di dalamnya tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Kenapa aku katakan orang yang terlibat di dalamnya? Tengkorak itu berada di dalam mobil, pasti ada orang yang terlibat. Itu tidak mungkin diseret kucing atau dibawa tuyul. Ya. Mari kita hangatkan kembali kasusnya. Kerangka manusia ditemukan di dalam mobil polisi yang diparkir di rumah dinas polisi, di asrama polisi. Ingat tiga ini. Mobil polisi, rumah dinas polisi, asrama polisi. Kalau kita dengar kata polisi, kita langsung ingat mengayomi, melindungi, melayani, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan. Itu yang kita ingat. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama, apa penyebab korban meninggal? Apakah meninggal secara alami atau ada unsur yang lain? Itu yang pertama pertanyaannya. Untuk mendapatkan jawaban itu, kita akan menjadi detektif abal-abal, termasuk aku. Semua kita berhak menjadi penyidik abal-abal, penyidik swasta. Perhatikan posisi parkir mobil. Perhatikan. Kenapa mepet ke kiri? Bahkan kalau kita perhatikan itu, spion itu sepertinya dilipat. Baru diparkir. Kenapa harus mepet ke kiri? Kenapa kaca filmnya hitam di atas 60%? Sementara di sebelah kanan masih lempang. Tidak mepet ke kiri pun masih bisa supir membuka pintu sebelah kanan. Karena parkiran garasi itu bisa 2 mobil. Seandainya pun mobilnya ke kanan 30 cm lagi, paling pintunya masih pas di pinggang bapak si baju biru, pas di pinggang belakang. Si baju biru pintunya. Tidak ada yang kena, tidak ada membentur dinding. Kenapa harus mepet ke sebelah kiri? Itu pertanyaan. Karena kerangka manusia, karena ada mayat di sebelah kiri, posisinya di depan, di samping supir. Nah, yang kedua, mobil ini mobil Honda Civic sedan menengah. Ya, bisa dikatakan mobil impian banyak orang. Mangkrak selama 5 tahun. Apakah tetangga-tetangga asrama tidak bertanya-tanya? Apakah komandan tidak bertanya? Apakah petugas piket tidak melihat, tidak patroli, tidak bertanya? 5 tahun. 5 tahun. Apakah komandan asrama tidak bertanya, itu mobil siapa? Itu rumah dinas yang menempati siapa? Itu rumah dinas kosong kan? Kenapa ada mobil? Itu rumah dinas akan ada menempati. Itu mobil siapa? Harusnya seperti itu. Tapi kenapa selama 5 tahun ini bisa? Apakah tidak ada yang tahu? Apakah cuma Xcanet yang terlibat? Kenapa bisa semulus itu 5 tahun? Ya. Sedangkan di lahan kosong, kita parkir mobil, kita buang mobil, pasti pemiliknya marah. Ini di depan rumah dinas polisi. Komandannya nggak bertanya. Yang bertanggung jawab di aspal itu nggak bertanya, itu rumah dinas mau ditempati, kenapa ada mobil di situ selama 5 tahun? Yang piket nggak patroli, nggak bertanya. Sedangkan kita sebagai manusia yang normal, ketika kita lihat tetangga kita memarkirkan sepeda motornya berhari-hari di luar atau di garasi sampai berdebu, nggak perlu 5 tahun, sebulan saja sudah aneh. Kendaraan tidak bergerak, sepeda di luar atau di mana, kita bertanya, itu mobil kalian kenapa nggak pernah dipakai? Kenapa nggak pernah dipanasi sampai berdebu? Ya kan? Apalagi 5 tahun. Dan ini mobil bukan mobil busuk, bukan hijet-hijet tahun baholak tahun dulu, bukan mobil-mobil busuk. Honda Civic, mobil impian anak muda. Nah, itu contohnya kan. Mangkrak. Petugas piket kemana? Bagaimana dia bisa meninggal? Apakah alami? Dari posisi parkir ini, tujuannya sudah ada yang disembunyikan di dalam mobil. Selamat menikmati.
identik ada asli, bisa identik palsu. Nah, ini kan bikin gaduh lagi, gak jelas lagi di sini. Padahal kalau ngomong kasus ijazah ini sudah pernah terjadi sampai di persidangan tuh. Bambang Tri, kemudian Suginur masuk penjara itu, mempertanggungjawabkan. Tapi ya inilah lucunya, yang dikatakan menang dikatakan benar di pengadilan. Timnya Pak Jokowi, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya di situ. Orang masuk penjara nih, mempertanggungjawabkan konsekuensinya, tapi nggak ditunjukin. Terus publik suruh percaya gitu. Kecuali memang ijazah ini gaib apa gimana kira-kira? Kan begitu. Jadi ya jangan heran juga kalau sampai hari ini kemudian ada Roy Suryo dan Rismon CS selalu dikatakan kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan. Ya memang paham kalau itu. Tetapi kan hari ini melihatnya masyarakat ini dibawa muter-muter, dan ini menurut saya terlalu blunder akhirnya. Masa pengacara berkata kalau ditunjukkan ijazahnya chaos, emang mau perang? Mau kenapa? Ada nuklirnya itu ijazahnya Jokowi itu. Aneh. Jadi jangan kemudian orang banyak yang nggak percaya, ya karena memang aneh. Hal ini janggal, banyak kejanggalannya. Identik ya, kemudian dikatakan KKN di tahun 1983. Lah Pak Jokowi sendiri ngomong 1985 awal. Terus gimana ini mana yang bener nih? Terus Pak Jokowi juga pernah ngomong di 2017 mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing Pak Kasmojo. Kalimat kedua dikatakan bahwa saya dulu bolak-balik Pak Kasmojo orangnya galak dulu itu waktu ngurusi skripsi saya. Nah, lo kok dibantah sama Pak Kasmojo? Ternyata bukan. Terus dikatakan lagi sama pengacaranya termasuk Pak Jokowi sendiri ya. Dikatakan bahwa oh ya, Pak Kasmojo itu bukan dosen pembimbing skripsi tetapi dosen pembimbing akademik. Lah kemarin terbaru Rismon datang ke rumahnya Pak Kasmojo malah dibantah dua-duanya, bukan dosen pembimbing skripsi juga bukan dosen pembimbing akademik. Terus ini yang bener yang mana ini? Udah. Nah jadi waduh bentar dong host, waduh kok keburu amat ya, santai. Iya sebentar dulu, heran saya ini. Kok kamu yang heran? Saya bilang apa belum? Masih banyak yang mau. Sudah, tapi belum. Nah itu Pak Jokowi ya, untuk intermezzo sedikit ya, biar nggak tegang. Ya jadi menurut hemat saya, ya kalau memang ada ya tunjukin aja kan gitu, Ini udah ya. selesai. Tapi kalau masih diputar-putar ya, saya meyakini gini, sesuatu yang ditutup-tutupi itu adalah tanda-tanda ada kebohongan. Oke, gitu dulu Os. Ya. Oke, ya, ntar ya saya jawab dulu ya. Ruwet setelah tidak jadi termul sekarang cerdas Ruwet. Gua salut. 10 detik masa nggak boleh bonus host, aduh. Termul ya. Oh sopan yang ada kata-kata termul. Mulia, maksudnya ternak mulia. Ya, jangan bilang termul-termul. Kamu debat sopan, tapi kau bicara nggak sopan. Apa ini? Jelas ya Farhan. Kita sama-sama loh, ya. Kita ini saudara. Dikit-dikit termul. Dengar ya. Ya Insinyur Ruwet. Joko Widodo tamat dari UGM, dia melamar pekerjaan di PT Kertas Scrap Aceh bersama 2 orang. Masih ada tuh Pronojiwo sama almarhum adik iparnya Pak Jokowi. Ya. Jelas. Dari situ aja udah tahu bahwasanya ibunya Pak Jokowi itu asli. Ya udah dari UGM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba tanyakan sama si Anies Baswedan. Anies Baswedan mendukung Joko Widodo waktu 2014. Anies Baswedan menyatakan Jokowi ya orang yang pertama dari UGM menjadi presiden. Itu kalian mau bantah kayak mana? Ada tuh masih video Anies Baswedan. Setuju. Ya kan?
Jadi sekarang kita bicara logika. Kalau seandainya Pak Joko Widodo Kak, ijazah, naikkan dulu Om Arnold, Kak. Naikkan Arnold, naikkan. apa Arnold? Arnold. Ya ijazahnya kalau nggak asli, ya kalau ijazah Jokowi palsu, nggak mungkin Joko Widodo melamar pekerjaan di PT Krap Aceh kertas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin si Anies tuh menerima surat ya dukungan dari UGM ke Pak Jokowi dan JK waktu itu. Jadi dari mana ceritanya kalau kalian bilang ijazah Jokowi palsu, harus dipaksakan asli? Mana kalian ini? 10 detik, Os. Boleh, Os? Ada mau jawab? Jawab dulu lah. Mana Arnold? Hostnya pernah lihat nggak ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Sekarang masalahnya bukan masalah lihat. Oh, ya udah, kalau nggak pernah ya bingung juga ya. Iya. Aku ngomong dulu, kau kasih ngomong tadi kok. Sekarang gini loh, kalau pihak lembaga pendidikan itu sudah menyatakan asli, ya masa kau nggak percaya? Sekarang aku bilang sama kau sekolah di sini, ya kan udah dinyatakan asli dari pihak sekolah, mau kau bantah lagi? Mana logikanya? Tapi begini Kak Yohana. Bentar dulu. Kartu Kagama Bapak Joko Widodo diserahkan oleh Ganjar Pranowo. Apa yang mau kalian bantah lagi? Kan Ganjar Pranowo Kagama. Dalam acara-acara Kagama itu sudah dikatakan juga oleh Ganjar, tidak pernah hadir Jokowi dalam acara Kagama. Coba bantah itu.